Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi 7 tentang teknik sampling. Yang pertama, definisi teknik sampling. Teknik sampling adalah metode atau strategi yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi yang lebih besar dengan tujuan untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan membuat generalisasi yang dapat diandalkan tentang populasi tersebut. Teknik sampling melibatkan pemilihan unit atau individu dari populasi yang akan menjadi subjek penelitian atau survei. Berbagai teknik sampling dapat digunakan tergantung pada sifat populasi, tujuan penelitian, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, tujuan teknik sampling. Tujuan utama dari teknik sampling adalah untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan karakteristik populasi secara keseluruhan, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan tepat. Dengan demikian, teknik sampling bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut seperti representativitas populasi. Teknik sampling bertujuan untuk memilih sampel yang secara representatif mencerminkan karakteristik, variasi, dan struktur yang ada dalam populasi. Dengan kata lain, sampel harus mewakili populasi dengan baik. Yang kedua, ada keakuratan hasil. Melalui teknik sampling yang tepat, penelitian dapat mengumpulkan data yang akurat dan relevan dari sampel. Data ini kemudian digunakan untuk membuat generalisasi yang lebih akurat tentang populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. Penggunaan teknik sampling yang tepat dapat menghemat waktu, biaya, dan sumber daya dalam pengumpulan data. Hal ini terutama penting dalam penelitian yang melibatkan populasi besar atau ketika dana dan waktu terbatas. Yang keempat, kemudahan pengumpulan data. Teknik sampling yang baik dapat mempermudah pengumpulan data, terutama ketika populasi sulit diakses atau sangat besar. Hal ini memungkinkan penelitian untuk mengambil sampel yang lebih praktis untuk studi mereka. Yang kelima, kemampuan generalisasi. Dengan teknik sampling yang baik, hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan lebih baik ke seluruh populasi. Hal ini berarti temuan yang ditemukan dalam sampel dapat diterapkan pada populasi secara umum. Unsur-unsur dari teknik sampling. Unsur-unsur yang terkait dengan teknik sampling adalah komponen-komponen atau aspek-aspek yang menjadi bagian dari proses pemilihan sampel dari populasi. Unsur-unsur tersebut mencakup yang pertama, populasi. Hal ini adalah kelompok yang ingin kita pelajari atau yang akan diwakili oleh sampel. Populasi adalah keseluruhan dari mana sampel akan diambil. Yang kedua, sampel adalah subset atau bagian kecil dari populasi yang akan diambil untuk pengumpulan data. Sampel digunakan untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, frame sampel. Frame sampel adalah daftar atau kerangka kerja yang berisi daftar semua anggota atau unit dalam populasi yang dapat dipilih sebagai bagian dari sampel. Frame sampel penting untuk memilih sampel yang tepat. Yang keempat, elemen atau unit sampel. Ini adalah individu, objek, atau elemen-elemen lain dalam populasi yang dapat menjadi bagian dari sampel. Unit sampel adalah entitas yang akan diukur atau diobservasi. Yang kelima, ukuran sampel. Ukuran sampel adalah jumlah unit sampel yang akan dipilih dari populasi. Ukuran sampel harus dipilih dengan cermat sesuai dengan tujuan penelitian.
Jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling merupakan teknik sampling yang didasarkan pada fakta bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Ada beragam metode probability sampling dengan turunan dan variasi masing-masing, dan banyak digunakan, yang itu sebagai berikut. Yang pertama, sampling acak sederhana. Sampling acak sederhana yaitu metode pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi. Hal ini adalah bentuk yang paling mudah dari probability sampling. Yang perlu dilakukan adalah penelitian memastikan bahwa semua anggota populasi termasuk dalam daftar, dan kemudian secara acak memilih jumlah sampel yang diinginkan. Yang kedua, sampling acak sistematis. Sampling acak sistematis yaitu metode pengambilan sampel yang melibatkan aturan populasi dalam urutan sistematis tertentu. Probabilitas pengambilan sampel tidak sama terlepas dari kesamaan frekuensi setiap anggota populasi. Yang ketiga, sampling acak stratifikasi. Sampling acak stratifikasi juga dikenal sebagai proportional random sampling. Hal ini adalah teknik pengambilan sampel probabilitas di mana subjek pada awalnya dikelompokkan ke dalam klasifikasi yang berbeda seperti usia, status sosioekonomi, atau jenis kelamin. Yang keempat, sampling rumpun. Sampling rumpun yaitu metode pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam kelompok kewilayahan, kemudian memilih wakil dari setiap kelompok. Pengambilan sampel kluster dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, kluster sampling satu tahap, yaitu seluruh kluster dipilih secara acak untuk mengambil sampel. Yang kedua, kluster sampling dua tahap, yaitu di sini pertama-tama kita secara acak memilih kelompok, dan kemudian dari kelompok yang dipilih kita secara acak memilih elemen untuk mengambil sampel. Yang kelima, sampling bertahap. Sampling bertahap yaitu metode pengambilan sampel melibatkan kombinasi atau lebih teknik pengambilan sampel yang disebutkan di atas. Hal ini dilakukan karena dalam sebagian besar penelitian kompleks yang dilakukan di lapangan atau di laboratorium tidak cocok untuk hanya menggunakan satu jenis sampel probabilitas, sehingga sebagian besar penelitian dilakukan dalam tahap yang berbeda dengan setiap tahap menerapkan teknik pengambilan sampel acak yang berbeda. Misalnya, pada tahap pertama menggunakan metode stratified sampling, kemudian pada tahap kedua menggunakan metode sampling random sampling, dan seterusnya sampai mencapai sampel yang diinginkan. Non-probabilitas sampling. Non-probabilitas sampling merupakan teknik sampling pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang nol. Artinya bahwa pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu seperti status, kuantitas, sukarelaan, dan sebagainya. Ada beberapa beragam metode non-probability sampling dengan turunan dan variasi yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sampling kuota. Sampling kuota hampir mirip dengan stratified sampling, yaitu pengambilan sampling yang didasarkan pada proporsi ciri-ciri tertentu untuk menghindari bias, atau dengan kata lain, pengambilan sampel ini tergantung dari beberapa standar yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, sampling kebetulan. Sampling kebetulan yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang dapat secara kebetulan bertemu dengan peneliti bisa dijadikan sebagai sampel jika orang yang kebetulan ditemui tersebut dipandang cocok sebagai sumber. Dengan menggunakan teknik ini, pengambilan sampel tidak ditentukan terlebih dahulu. Yang ketiga, sampling purposive.
Sampling purposive yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada seleksi khusus atau kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti. Siapa yang akan dijadikan sebagai informan, atau dengan kata lain, pengambilan sampel ini didasarkan pada tujuan studi. Contoh teknik sampling. Yang pertama, random sampling. Yang kedua, systematic random sampling. Yang ketiga, stratified random sampling. Yang keempat, cluster sampling. Yang kelima, multistage sampling. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.